Pernahkah Anda merasa seperti ada sesuatu yang kurang, meski sudah mencoba untuk percaya pada diri sendiri? Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah kepercayaan diri itu hanya milik orang-orang yang tampak tegar, kuat, dan berani? Padahal, kepercayaan diri yang sejati bukan tentang tampil tanpa ragu atau selalu terlihat kuat. Ini tentang sesuatu yang tumbuh dari dalam, yang dibangun sedikit demi sedikit dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Bayangkan kepercayaan diri sebagai bangunan megah yang kokoh. Setiap kebiasaan baik adalah batu bata yang kita tambahkan satu persatu hingga akhirnya membentuk fondasi yang kuat. Dalam video ini, kita akan mengupas 12 kebiasaan yang akan membantu membangun kepercayaan diri dari dalam. Bukan hanya sekadar tampilan luar, kebiasaan ini bukan sekadar teori. Mereka telah terbukti dan diterapkan sejak zaman para filsuf kuno untuk menciptakan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Ayo kita mulai dari kebiasaan pertama, dan lihat bagaimana kamu bisa mulai membangun kepercayaan dirimu dari sekarang. 1. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Di era media sosial, perbandingan seringkali menjadi kebiasaan tanpa kita sadari. Saat membuka media sosial, kita disuguhkan dengan cerita kesuksesan orang lain, gaya hidup yang tampak sempurna, pencapaian besar, dan hal-hal lain yang mungkin membuat kita merasa kurang. Padahal semua yang kita lihat itu hanyalah potongan kecil dari hidup seseorang, bukan keseluruhan ceritanya. Kita mungkin tidak tahu perjuangan dan kesulitan yang mereka hadapi di balik layar. Filosofi Jepang wabi-sabi mengajarkan kita untuk menerima dan bahkan merayakan ketidaksempurnaan. Wabi-sabi melihat keindahan dalam hal-hal yang tidak sempurna, yang mungkin retak atau yang tidak utuh. Jika kita dapat menerima bahwa perjalanan kita berbeda dengan perjalanan orang lain dan memahami bahwa keindahan hidup kita terletak pada kekasan dan ketidaksempurnaan itu, kita akan menjadi lebih percaya diri dan tenang. Coba pikirkan satu hal yang bisa kamu hargai dalam dirimu sendiri tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Apa yang membuatmu unik? Apa yang membuatmu istimewa di antara banyak orang? Ingatlah bahwa kamu adalah bagian dari sebuah kisah yang unik. 2. Kelilingi diri dengan orang-orang positif. Orang-orang di sekitar kita memiliki pengaruh yang sangat besar pada bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Lingkungan yang mendukung akan mempengaruhi energi kita dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Bayangkan kamu memiliki teman yang selalu mendukungmu dan mendorongmu untuk berkembang. Dengan orang-orang positif di sekitar, kita lebih mungkin untuk mencapai potensi terbaik kita. Di budaya Arab kuno, ada pepatah yang mengatakan, "Beritahu saya dengan siapa Anda berjalan, maka saya akan memberitahu siapa Anda." Hal ini juga dipahami dalam ilmu psikologi modern, bahwa lingkaran sosial kita membentuk pola pikir dan emosi kita. Lingkungan yang baik adalah seperti tanah subur bagi tumbuhnya kepercayaan diri. Coba perhatikan orang-orang di sekitarmu. Siapa yang membawa energi positif dan siapa yang cenderung membuatmu merasa rendah diri? Apakah ada seseorang yang bisa kamu ajak untuk lebih sering berinteraksi, atau mungkin seseorang yang perlu kamu batasi pengaruhnya? 3. Rawat tubuhmu. Perawatan fisik adalah bagian penting dari membangun kepercayaan diri. Menjaga tubuh kita bukan hanya soal penampilan, tetapi juga cara kita merawat diri kita sebagai bentuk penghargaan terhadap diri. Ketika kita merawat tubuh kita mengirimkan pesan pada diri sendiri bahwa kita berharga. Para filsuf Romawi kuno sangat memahami pentingnya hubungan antara tubuh dan pikiran. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, menekankan bahwa kekuatan fisik dan kekuatan mental adalah dua hal yang saling mendukung. Di Sparta kuno, latihan fisik bukan hanya untuk persiapan berperang, tetapi juga sebagai latihan mental untuk mengembangkan ketahanan dan disiplin. Coba pilih satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk merawat tubuhmu. Mungkin berjalan kaki 10 menit, makan lebih sehat, atau tidur tepat waktu. Bagaimana perasaanmu setelah konsisten melakukannya selama seminggu? 4. Berbaik hatilah pada diri sendiri. Kita seringkali menjadi kritikus terburuk bagi diri kita sendiri. Saat melakukan kesalahan, kita bisa jadi sangat keras pada diri sendiri dan melupakan bahwa manusia itu pada dasarnya tak sempurna. Bersikap baik pada diri sendiri bukan berarti kita membiarkan diri kita malas atau lemah, tetapi justru membantu kita belajar dan berkembang. Kisah dua serigala dari budaya Timur Tengah sangat relevan dalam hal ini. Di dalam diri kita ada dua serigala, satu yang dipenuhi kritik dan keraguan diri, dan satu lagi yang membawa kasih dan dukungan. Serigala yang menang adalah serigala yang kita beri makan. Dengan memilih untuk bersikap baik pada diri sendiri,
kita memberi energi pada sisi yang lebih positif dalam diri kita. Coba renungkan bagaimana kamu berbicara pada diri sendiri saat melakukan kesalahan. Apakah kamu terlalu keras pada dirimu sendiri? Bagaimana jika kamu berbicara pada dirimu seperti kamu berbicara pada teman baik yang membutuhkan dukungan? Kelima, latih pembicaraan positif dengan diri sendiri. Pembicaraan positif dengan diri sendiri adalah dasar dari rasa percaya diri yang kuat. Ketika kita sering kali berkata negatif pada diri kita sendiri, kita menanamkan keraguan dalam pikiran kita. Sebaliknya, dengan berlatih afirmasi positif, kita mengingatkan diri akan kemampuan dan potensi yang ada di dalam diri kita. Para samurai Jepang memiliki ritual kujikiri, 9 afirmasi positif yang digabungkan dengan gerakan tangan. Mereka menggunakan afirmasi ini sebelum menghadapi tantangan sebagai cara untuk membangun kepercayaan diri. Dengan mengingatkan diri sendiri akan kualitas-kualitas yang baik, mereka menjadi lebih siap menghadapi tantangan. Coba pilih satu afirmasi positif yang bisa kamu katakan pada diri sendiri setiap pagi. Mungkin sesuatu yang sederhana seperti, "Saya mampu menghadapi tantangan hari ini." Bagaimana perasaanmu setelah melakukan ini selama beberapa hari? 6. Hadapi ketakutanmu. Ketakutan seringkali menjadi penghalang besar dalam membangun kepercayaan diri. Banyak dari kita yang menghindari ketakutan dengan harapan ketakutan itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi kenyataannya, menghadapi ketakutan adalah salah satu cara terbaik untuk membuktikan pada diri kita sendiri bahwa kita mampu mengatasi rintangan. Ada sebuah cerita Persia kuno tentang seorang pedagang yang berusaha lari dari kematian hanya untuk mendapati bahwa kematian menunggunya di tempat tujuan pelariannya. Ini mengajarkan kita bahwa ketakutan seringkali akan mengejar kita, kecuali kita berani menghadapinya. Apa satu ketakutan kecil yang bisa kamu hadapi hari ini? Bagaimana jika kamu mulai dengan hal-hal sederhana dan pelan-pelan mengatasi ketakutan yang lebih besar? Ingat, keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, tapi tentang tetap maju meski kita merasa takut. 7. Fokus pada kekuatanmu. Tidak semua orang memiliki keahlian atau bakat yang sama, dan itu bukan masalah. Justru, dengan fokus pada kekuatan dan keahlian kita, kita bisa merasa lebih percaya diri tanpa merasa harus menjadi orang lain. Filosofi Jepang Ikigai mengajarkan pentingnya menemukan titik temu antara hal yang kita kuasai, kita sukai, dan yang dibutuhkan oleh dunia. Coba buat daftar kekuatanmu, hal-hal yang kamu kuasai, atau hal-hal yang membuatmu merasa nyaman saat melakukannya. Apa satu hal dari daftar itu yang bisa kamu lakukan hari ini untuk meningkatkan rasa percaya diri? Kedelapan, terima kritik dengan lapang dada. Kritik bisa jadi terasa menyakitkan, terutama jika kritik itu datang dari orang yang kita hormati. Namun, kritik yang tepat bisa menjadi bahan bakar untuk kita terus berkembang. Saat kita belajar menerima kritik dengan lapang dada, kita membuka peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Dalam budaya Jepang, Senorikyu adalah seorang ahli teh yang menerima kritik dengan tenang dan menjadikan kritik itu sebagai cara untuk menyempurnakan dirinya. Dengan menerima kritik sebagai kesempatan belajar, kita membangun mentalitas yang tidak rapuh. Ketika kamu menerima kritik, bagaimana reaksi pertamamu? Apakah kamu langsung defensif atau mencoba memahami kritik tersebut? Bagaimana jika kamu mencoba menarik napas dalam dan mempertimbangkan kritik itu dari sudut pandang pembelajaran? 9. Tetapkan tujuan yang realistis. Menetapkan tujuan yang terlalu tinggi seringkali membuat kita merasa tidak cukup baik ketika kita gagal mencapainya. Namun, dengan menetapkan tujuan yang realistis dan mencapainya satu persatu, kita dapat merasakan kemajuan yang nyata. Prinsip Kaizen, yang berarti perbaikan terus-menerus melalui langkah-langkah kecil, mengajarkan kita bahwa perubahan besar terjadi melalui pencapaian tujuan kecil. Apa satu tujuan kecil yang bisa kamu tetapkan hari ini? Bagaimana jika kamu mulai dengan hal yang sederhana dan membangun momentum dari sana? 10. Gantikan pikiran negatif dengan positif. Pikiran negatif seringkali datang tanpa diundang, tetapi dengan latihan, kita bisa menggantinya dengan pola pikir positif. Praktik Pratipaksha Bhavana dari India kuno mengajarkan kita untuk mengganti pikiran negatif dengan positif, bukan dengan mengabaikannya, tetapi dengan menguji kebenaran asumsi negatif tersebut. Saat pikiran negatif muncul, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar dan apakah ini benar-benar penting? Dengan latihan, kamu akan melihat bahwa banyak dari pikiran negatif itu hanyalah reaksi sesaat yang tidak perlu ditanggapi dengan serius.
11. Rayakan kemenangan kecil. Setiap kemenangan sekecil apapun layak dirayakan. Para jenderal Romawi kuno sering kali merayakan kemenangan kecil dalam pertempuran untuk menjaga semangat pasukan mereka. Begitu juga dengan kita, dengan merayakan pencapaian kecil, kita membangun kepercayaan diri yang kuat dari waktu ke waktu. Apa satu kemenangan kecil yang bisa kamu rayakan hari ini? Mungkin kamu berhasil menyelesaikan tugas lebih awal atau membuat keputusan yang baik. Beri dirimu apresiasi yang layak. Ke-12, terima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari hidup. Kepercayaan diri yang sejati datang bukan dari kesempurnaan, tetapi dari penerimaan terhadap ketidaksempurnaan kita. Filosofi wabi-sabi mengajarkan bahwa keindahan bisa ditemukan dalam ketidaksempurnaan dan keunikan. Ketika kita belajar menerima ketidaksempurnaan kita, kita akan lebih nyaman dalam menghadapi hidup dan segala tantangannya. Renungkan satu aspek dirimu yang kamu anggap sebagai kekurangan. Bagaimana jika kamu belajar menerimanya dan melihatnya sebagai bagian dari dirimu yang unik? Teman-teman, kepercayaan diri bukanlah hasil dari keberuntungan atau bawaan lahir. Itu adalah sesuatu yang bisa kita bangun sedikit demi sedikit dengan kebiasaan yang kita tanam setiap hari. Seperti bangunan megah yang dibangun batu demi batu, kepercayaan diri kita pun tumbuh melalui kebiasaan sederhana ini. Dan ingat, perjalanan menuju kepercayaan diri tidak harus sempurna. Justru, kita menjadi lebih kuat saat kita belajar dari setiap tantangan dan keterbatasan yang kita hadapi. Refleksikan kebiasaan-kebiasaan ini dalam hidupmu.